Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita baru saja sama-sama berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu jemaah kita itu telah mendahului kita. Dan beliau rahimahullah itu meninggal di luar daerah. Luar daerah. Jadi kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang hanya Allah yang mengetahui di akhir surah Luqman, yakni wa ma tadri nafsum bi aidi ardin tamut. Jadi tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Beliau pergi safar ke Jambi rahimahullah lalu meninggal di situ. Jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Kullu ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada ketentuannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sudah datang maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa juga dimajukan walaupun hanya sesaat. Jadi sudah ada takaran kita sejak dahulu, sejak di Lauh Mahfuz Allah menuliskan semua takdir, itu sudah ditentukan kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahimallahu taala itu nikmat sudah cukup baginya. Salah satu orang atau manusia keturunan Adam apabila telah cukup nikmat baginya maka dicabutlah nyawanya. Jadi sudah lengkap nikmat baginya. Adapun yang tinggal adalah pertanggungjawaban, yakni nanti akan ditanya tentang man rabbuk, man nabiyuk, seterusnya, ma dinuk. Mudah-mudahan dan kita berdoa kepada beliau rahimahullah ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal solehnya, melapangkan kuburnya. Alhamdulillah sudah dikebumikan. Kemudian itu juga pelajaran bagi kita bahwasanya kita menunggu giliran. Setiap kita yang berbicara, yang mendengarkan, semuanya akan mengalami hal yang sama. Semuanya tanpa kecuali. Kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita tidak terlena lagi dengan kehidupan yang hanya sementara. Mungkin hanya antara 60 atau 70 tahun, ada yang lebih dan ada yang kurang. Itu sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal ketika kita berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan.
Dan adapun kewajiban kita yaitu bertakziah, mengantarkan makanan ke rumah duka, menghiburnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ja'far meninggal, maka kata Nabi SAW agar diantarkan makanan kepada Alu Ja'far, keluarga Ja'far, karena itu adalah peristiwa yang menyibukkan mereka. Jadi kalau sudah ada yang meninggal, itu yang di rumah itu tidak ingat apa lagi kecuali duka. Taib, itu sedikit karena tadi salah seorang pengurus menghubungi kita, bagaimana Ustadz kita lanjut kajian atau bagaimana, khawatir nanti nggak ada yang datang. Kita sesuai jadwal, apakah seandainya itu sholat jenazahnya di masjid, kita sholatkan bersama-sama. Tapi udah sampai di sore saat, ya kalau tidak mengganggu kajian, istilahnya tidak ada hubungannya, kita insya Allah ngaji aja. Jadi insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, pembahasan kita di Sirah Nabawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Desember 2024 Masehi, kita melanjutkan ke pertemuan yang ke-26 insyaallah. Jadi insyaallah kita ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-26. Pembahasannya insyaallah adalah perang dengan Bani Quraidah. Jadi ini tahap pertama periode setelah hijrah Nabi di Madinah, itu tahap peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beberapa kaum. Yang paling utama adalah kaum Quraisy. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya yakni perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah itu peperangan yang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, karena kedua pasukan Ahzab, pasukan sekutu dan pasukan kaum muslimin yang dikomandoi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terhalangi oleh Khandaq, parik yang telah digali sebelum pasukan Ahzab datang menyerang Madinah. Jadi hanya melemparkan tombak, melemparkan anak panah, dan ada beberapa yang terluka. Ada beberapa yang terluka dari kedua belah pihak. Jadi sebenarnya ini adalah perang urat syaraf, tidak ada kontak fisik secara langsung seperti perang sebelumnya, perang Uhud dan perang Badar. Namun perang ini adalah perang penentu bagi kaum muslimin di Madinah, karena tidak ada setelah perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini pasukan yang besar bersekutu, tidak ada lagi. Ini yang terakhir. Tidak akan mungkin disatukan orang-orang kafir Quraisy dari seluruh kabilah-kabilahnya, kemudian bersekutu juga orang-orang Yahudi, bersekutu juga orang-orang yang ingin menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Kan tetapi Allah menolong utusannya Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan tentara yang lain. Waktu itu adalah dengan ditiupnya angin yang kencang, sehingga porak-porandalah kemah-kemah, tenda-tenda dari pasukan Ahzab, sehingga mereka meninggalkan tempat mereka, markas mereka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi perang Khandaq, sekarang giliran kita yang akan menyerang. Biasanya kita diserang, setelah perang Ahzab ini kita yang akan menyerang. Taib, lanjut kita ke peristiwa perang Bani Quraidah. Setelah Nabi sampai di Madinah, waktu itu di waktu zuhur,
Nabi mandi di salah satu rumah, yaitu Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dan datanglah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bagaimana para malaikat yang belum meletakkan senjatanya. Jadi malaikat Jibril mengatakan, apakah akan diletakkan senjata sementara kami para malaikat masih belum meletakkan senjata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya tentang apa lagi, maka yang berkhianat ketika itu adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah yang berkhianat ketika terjadi perang Ahzab. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada para sahabat agar mendatangi Bani Quraidah, salah satu suku dari Yahudi, karena telah membelot, telah berkhianat, melanggar perjanjian dengan kaum muslimin di Yathrib, di Madinah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada khalayak ramai, dan ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana samian muti'an." Barang siapa yang mendengar dan taat, fala yusallina al-'asr illa bi Bani Quraidah. Maka janganlah salat sebelum sampai di Bani Quraidah. Maka berangkatlah sebagian utusan, karena ini berkelompok. Ada yang berangkat dahuluan, ada yang berangkat yang dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kelompok yang tidak bersamaan berangkatnya. Kelompok yang pertama, pasukan batalion yang pertama yang berangkat, di dalam perjalanan mereka teringat akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara waktu asar telah masuk. Waktu asar telah masuk. Sebagian mereka sholat asar dahulu, dan sebagian yang lainnya kata Nabi SAW, janganlah sholat asar illa bi Bani Quraidah, sampai di Bani Quraidah. Maka di sini dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Di perintahnya sama, akan tetapi sahabat berbeda memahaminya. Yang mengatakan bahwa sholat asar tetap dilaksanakan di waktunya, dia berucap, seandainya kita terus melakukan perjalanan, nanti di waktu isya akan sampai di Bani Quraidah. Sementara yang tetap bersikukuh, akhirnya mereka sholat asar di luar waktunya. Di akhir hadis itu disebutkan, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ketika kabar itu dikadukan kepada Nabi SAW, dikabarkan kepada Nabi SAW tentang peristiwa ini, Nabi tidak menyalahkan. Antara kedua yang berbeda itu, Nabi tidak menyalahkan di antara keduanya, karena mereka dengan perintah yang sama, dengan sabda Nabi SAW yang sama, berbeda di dalam memahaminya. Kita sedikit memetik pelajaran dari sini, bahwasanya tentang perbedaan khilaf para ulama, perbedaan furu', kita katakan furu', cabang, hendaknya kita berlapang dada. Jangankan para ulama, maksudnya para sahabat, mereka pun berselisih dalam memahami sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita berbeda pendapat dalam masalah fikih, misalnya contoh ibadah, sholat apakah tangan dahulu atau lutut dahulu dari berdiri mau sujud. Kemudian i'tidal, apakah tangan masih bersedekap atau tidak. Ini masalah-masalah furu' yang seharusnya kita tidak memperuncing keadaan. Di sini diminta kita berlapang dada. Dan para ulama telah mengingatkan kita, kalau kita mempelajari, memahami
fikih ibadah itu akan menjumpai perbedaan-perbedaan. Kan pendapat ulama ini, pendapat imam mazhab, jumhur ulama mengatakan seperti ini. Jadi kita harus menaikkan sedikit cara pemahaman beragama kita. Jangan gara-gara sedikit berbeda lalu kita membuat jurang antara saudara atau saudari kita. Seperti kaum muslimah yang di belakang, ada yang memakai cadar itu beranggapan itu wajib, ada yang mengatakan afdoliyah, sehingga ada di antara kaum muslimah yang tidak memakai cadar. Itu perbedaan para ulama. Rata-rata ulama di Saudi itu mewajibkan, dan bahkan itu menjadi hukum bagi negara mereka. Dan sebagian ulama seperti Syekh Albani itu menganggap itu afdoliyah. Nah, jadi dalam masalah seperti ini jangan kita peruncing, jangan kita buat permusuhan. Sehingga ulama kita mengatakan fikih itu luas, akan tetapi dada kita yang sempit. Fikih itu luas fikih itu. Dan Imam Qatadah mengatakan barang siapa ketika mempelajari fikih tidak mencium perbedaan, maka dia belum sampai ke tahap mempelajari fikih. Jadi kalau kita mempelajari fikih itu harus ada perbedaan seperti ini. Kecuali masalah usul, masalah pokok, masalah akidah, ini yang tidak ada toleransinya. Karena masalah akidah itu jelas, nas Al-Quran dan hadis, pemahaman sahabat. Tidak ada di situ dikatakan misalnya qiyas, ijma' para ulama, ini tidak ada. Itu perbedaan antara, dan itulah para ulama yang mengatakan hadis iftarakul ummah, yang 73 golongan akan berpecah nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perpecahan dalam masalah akidah. Dan kita mengetahui adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah. Kemudian aku dan bersama sahabatku yang berada di atasnya. Kemudian ada kita ketahui Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan setiap zaman mereka tetap ada dengan berganti baju. Mereka masih memahami Mu'tazilah, tetapi Neo Mu'tazilah dengan ada organisasinya, ada persatuannya, akan tetap ada, tetapi dengan berganti nama, mungkin namanya ini. Nah, jadi ini kita harus tahu bagaimana sebenarnya yang perbedaan tadi, perbedaan masalah yang bisa ditoleran dan mana yang tidak. Baik, kita lanjutkan pelajaran tentang perang dengan Bani Quraidah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah. Jadi pasukan kaum muslimin itu bergerak berkelompok-kelompok. Adapun jumlah pasukan ketika itu sekitar 3.000 orang, jumlah yang banyak. Adapun pasukan berkudanya itu berjumlah 30 yang memakai kavaleri berkuda dan bermarkas di sekitar benteng Bani Quraidah, sudah dikepung. Dan memang kalau Nabi SAW sudah menyerang, itu diberikan ketakutan terhadap musuh sebulan sebelum terjadi penyerangan. Ketika peristiwa pengepungan itu, Ka'ab bin Asad, yaitu pemimpin yang mereka memberikan 3 pilihan terhadap di dalam benteng situasinya kepada kaumnya Bani Quraidah. Ada 3 pilihan yang akan kita usulkan kepada pasukan kaum mukminin. Yang pertama, bahwasanya kita memeluk agama Islam, menerima tawaran memeluk agama Islam, dan demi Allah orang-orang itu mengetahui, kita telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, sebagaimana kita baca, kita dengar di kitab-kitab mereka. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
mereka mengenal engkau, maksudnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tahu mereka ciri-cirinya. Akan tetapi hasad dari ahlul kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani, yang terutama Yahudi, karena mereka sangat keras pertentangannya terhadap kaum mukminin ketika itu. Hasad yang ada di dalam hati mereka sebagaimana hasad iblis terhadap Adam alaihissalam. Ada hasad dalam hatinya, kedengkian dalam hatinya. Kenapa utusan akhir itu bukan dari kami, bukan dari kita? Maksudnya bukan dari Bani Israel. Kenapa dari Arab? Kenapa dari mereka? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mereka akan usulkan adalah yaitu keluar menuju Muhammad dengan menuju pedang, katanya. Kita serang. Kita akan melakukan penyerangan melawan mereka hingga titik habis akhir. Itu yang usulan yang kedua yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka Bani Quraidah. Adapun yang ketiga yang diusulkan kepada kaumnya Bani Quraidah yaitu menyerang Muhammad dan pengikutnya dengan melanggar larangan pada hari Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi itu berkeyakinan hari Sabtu itu adalah hari yang mulia bagi mereka. Kalau kita hari raya pekanan kita di hari Jumat, mereka memuliakan hari Sabtu. Adapun orang Nasrani itu di hari Ahad. Adapun ketiga usulan itu ditolak oleh seluruh kaumnya. 3 usulan tadi ditolak semuanya. Lalu kata Ka'ab bin Sa'ad ketika mendengar 3 usulan yang mana yang akan kita lakukan, beliau pun marah dengan mengucapkan, tidak ada seorang pun dari kalian yang punya tekad keras semenjak dilahirkan dari ibunya. Ini saking kesalnya dia, sehingga dia mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang mempunyai tekad keras sejak dilahirkan dari ibunya. Tidak ada yang 3 pilihan itu adalah 3 pilihan bagaimana seorang pemimpin paham tentang situasi yang genting ketika itu. Mereka berada di dalam benteng dan di luar sedang dikepung oleh 3.000 pasukan. Kan tetapi usulan yang diberikan oleh pemimpin mereka Ka'ab bin Asad itu tidak diterima. Sehingga marahlah beliau mengucapkan apa yang kita dengarkan tadi. Tidak ada yang mempunyai tekad keras sejak dilahirkan dari rahim ibunya. Maka apabila tidak ada pilihan lain bagi Bani Quraidah setelah penolakan semua opsi tersebut kecuali mematuhi kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya mereka ingin mencari solusi lain dengan mendatangkan sekutu mereka, Abu Lubabah yang ketika itu sudah beragama Islam, telah beriman. Datanglah Abu Lubabah, semua laki-laki mendatanginya, mengurumuninya. Lalu yang wanita-wanita dan anak-anaknya semua menangis karena mereka dalam situasi yang genting, tidak tahu bagaimana nasib mereka. Lalu ditanyakan kepada Abu Lubabah, seandainya wahai Abu Lubabah, apakah menurut pendapatmu kamu harus mengikuti keputusan Muhammad? Lalu kata Abu Lubabah, ya, sambil memberi isyarat. Apa itu isyaratnya? Kata Abu Lubabah memberikan isyarat, konsekuensinya itu dibunuh. Kemudian setelah itu Abu Lubabah merasa bersalah, merasa telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, telah membocorkan apa yang akan terjadi terhadap nasib dari Bani Quraidah. Dan akhirnya dia kembali ke Madinah, tidak bergabung dengan pasukan yang sedang mengepung, tetapi kembali ke Madinah dan langsung ke Masjid Nabawi mengikat dirinya dalam salah satu tiang. Dan dia mengikat dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi
dan tidak akan dibuka ikatan itu kecuali yang membukanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah merasa bersalah, berkhianat dengan Allah dan Rasulnya, telah membocorkan rahasia seandainya menerima keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap nasib Bani Quraidah. Baik. Kemudian tentang perihal Abu Lubabah tersebut terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya Abu Lubabah dia mendatangiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku mohonkan ampun baginya. Namun jika dia telah melakukan perbuatan tersebut, maka aku tidak akan melepaskannya dari tempatnya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan perkaranya. Taib, walaupun Abu Lubabah telah memberi isyarat tentang keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah tetap menerima apa yang diputuskan terhadap mereka. Sebenarnya dalam kondisi ini mereka masih memiliki pertahanan yang sangat kokoh, benteng mereka yang kuat, lalu pasokan makanan mereka masih ada, sumur-sumur mereka untuk air kebutuhan mereka masih ada. Sementara dari pasukan kaum mukminin, Nabi dan para sahabat itu berada di luar, yang tidak ada di udara yang bebas di malam harinya yang dingin, lalu pasokan makanan yang terbatas. Sebenarnya dalam kondisi ini mereka sebenarnya masih bisa bertahan, akan tetapi mereka tetap menerima keputusan tersebut. Jadi ada kemungkinan dari pasukan kaum muslimin mengalami kelaparan, mengalami penyakit karena udara dingin. Mereka berada di luar mengepung benteng. Adapun Bani Quraidah dari golongan Yahudi, mereka berada di benteng mereka yang masih cukup pasokan makanan. Namun begitulah penakutnya mereka, orang Yahudi itu penakut. Ditambah ada kabar bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam akan melakukan penyerangan yang akan menerobos benteng mereka. Semakin ketakutan mereka. Lalu Ali pun berteriak, Ali bin Abi Thalib, wahai pasukan iman, demi Allah aku akan merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzah, atau aku membuka benteng mereka. Jadi ini pasukan berani mati. Kalaulah tidak selamat dia ketika ingin menerobos benteng itu, maka dia akan bernasib sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan jika berhasil, maka dia akan membuka benteng itu dan masuklah pasukan kaum muslimin yang berjumlah yang sangat besar itu. Dan penyerahan itu mereka mengalah, maka diikatlah mereka, diborgol, dalam bahasa kita diikat dengan tidak berdaya, dengan kehinaan, dengan wajah yang tertunduk. Dan mereka diawasi oleh yang ditugaskan ketika itu adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari dan anak-anak, jadi itu yang laki-laki dewasa, anak-anak dan wanita ditempatkan di tempat yang agak jauh, terpisah dengan laki-laki. Maka Bani Aus berdiri menuju Rasulullah SAW untuk keputusan. Ini masalah keputusan. Jadi antara Bani Aus dan Khazraj, kita mengetahui dua suku besar di Yasrib ketika Nabi SAW belum hijrah. Ini suku besar yang senantiasa berperang, Aus dan Khazraj. Kata Bani Aus, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah menghukum Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu suku kabilah dari golongan Yahudi. Dan hukumannya yang telah kita maklumi, yang telah kita ketahui. Sementara mereka adalah sekutu dari kami. Maksudnya dari Bani Khazraj. Sedangkan Bani Quraidah adalah sekutu kami. Jadi yang tadi Bani Qainuqa dari sekutunya Bani Khazraj, dari suku Khazraj,
dan Bani Quraidah itu sekutu dari Bani Quraidah. Nah, jadi kemarin keputusan yang tempo lalu Bani Qainuqa ketika ditaklukkan maka telah dilakukan eksekusi. Lalu diusulkan juga bagaimana dengan Bani Quraidah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian redha apabila mereka diadili oleh salah satu seorang dari kalian, dari suku kalian? Lalu mereka menjawab, tentu, itulah yang kami inginkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Sa'ad bin Mu'az yang menghakimi Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Lalu ditanyakan oleh Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian yang menghakimi, yang memutuskan nasib Bani Quraidah adalah Sa'ad bin Mu'az? Kami rela ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggillah Sa'ad bin Mu'az yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghakimi bagaimana nasib dari Bani Quraidah ini. Lalu didatangilah Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, berbuat baiklah terhadap sekutu-sekutumu, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah memilihmu agar kamu berbuat baik terhadap mereka. Sementara Sa'ad bin Mu'az diam saja. Jadi ada semacam untuk mempengaruhi keputusan Sa'ad bin Mu'az, bin Mu'az. Akhirnya keluarlah suara Sa'ad bin Mu'az. Ini Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan sakit. Kita mengetahui bahwasanya salah satu seorang yang terkena ketika perang Khandaq, perang Ahzab itu adalah Sa'ad bin Mu'az yang membuat tulang urat nadinya terputus. Dan beliau pun berdoa agar Allah sampaikan beliau terhadap peperangan Bani Quraidah yang sekarang ini. Kata Sa'ad bin Mu'az, sekarang tibalah saatnya bagi Sa'ad untuk mengambil keputusan yang tidak akan terpengaruh oleh celaan orang yang mencela. Keputusan yang seadil-adilnya dari Sa'ad bin Mu'az. Maka mendengar jawaban dari Sa'ad bin Mu'az, sebagian orang-orang Aus yang bersama Nabi SAW, kelompok Aus, golongan Aus, suku Aus, kembali pulang ke Madinah, dan sebagian mereka meratapi nasib kaum Yahudi yang berkhianat itu. Ketika selesai, Sa'ad bin Mu'az menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada sahabatnya itu, Nabi SAW, pergilah menuju pemimpin kalian. Ketika mereka semua menurunkan Sa'ad dari kendaraan, jadi dia memang kondisi yang dalam keadaan sakit, wahai Sa'ad, sesungguhnya para kaum telah menuruti apa yang akan engkau putuskan. Lalu Sa'ad berkata, apa kata Sa'ad bin Mu'az, bukankah keputusanku pasti diterapkan terhadap mereka? Lalu dijawab, ya. Lalu Sa'ad berkata, dan terhadap kaum muslimin juga? Mereka berkata, ya. Ia bertanya lagi, dan terhadap yang hadir di sini juga? Ini salah satu tanda sambil menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, Rasulullah bersabda, sungguh engkau telah memberi putusan yang sesuai dengan keputusan Allah yang diturunkannya dari atas 7 lapis langit. Jadi keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'az sesuai dengan yang Allah turunkan dari atas langit. Adapun hukuman yang diberikan oleh Sa'ad benar-benar sangat adil dan sesuai, mengingat pengkhianatan Bani Quraidah yang mana ketika saat genting mereka berada di Madinah, yang apabila itu tidak terjadi, kita ingat kisah bagaimana Sofiyah binti Abdul Muthalib yang ketika itu membunuh salah satu orang Yahudi yang mengintai apakah di Madinah masih ada pasukan yang tinggal, lalu dibunuh oleh Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sebagaimana ketika itu beliau berdialog dengan Hasan bin Sabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ketika itu tidak punya nyali,
Adapun ketika itu yang mengeksekusi, melakukan pemukulan adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mata-mata yang tidak kembali ke Bani Quraidah, dan ini di dalam Madinah, seandainya tidak kembali berarti itu masih ada pasukan di Madinah. Sementara ketika itu pasukan telah berada di depan parit. Tapi utusan mata-mata yang dikirim oleh Bani Quraidah itu tidak kembali. Jadi mereka berasumsi bahwasanya masih ada yang sebagian pasukan yang menjaga Madinah. Pada situasinya seandainya mereka menyerang dari belakang, maka terjadilah pembantaian terhadap kaum muslimin karena mereka dari dalam menyerang dari dalam pasukan kaum muslimin yang berbaris-baris di depan khandak, di depan parit. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan tentang peristiwa perang Bani Quraidah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dan Nabi pun mengakui bahwasanya merekomendasi keputusan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah keputusan yang adil.
Karena perlakuan Bani Quraidah yang sebelumnya berkhianat, mereka adalah orang-orang yang telah mengumpulkan sekitar 1.500 pedang, alat-alat perang. Kemudian mereka mengumpulkan baju besi, perisai, alat-alat untuk peperangan di zaman dahulu yang mereka gunakan untuk pasukan Ahzab. Jadi posisi Bani Quraidah adalah mereka diadili sebagai penjahat perang. Kita mengetahui bagaimana seorang penjahat perang apabila telah diumumkan sebagai penjahat perang, misalnya yang menghukumi, kalau sekarang PBB, maka itu hukumannya sama, hukuman mati juga terhadap penjahat perang. Dan Bani Quraidah adalah penjahat perang ketika itu, yang merupakan awalnya melakukan perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah, berada di dalam Madinah, yang hampir saja menyerang dari dalam. Lalu setelah ditegakkan, maka digalilah untuk mereka, itu berjumlah sekitar 600-700 orang. Sampai kata Ka'ab bin Asad, apa yang sebenarnya dihukumi bagi kita? Bukankah engkau melihat orang yang telah dipanggil tidak kembali lagi? Hukuman bagi kita adalah hukuman mati. Hukuman bagi kita adalah hukuman mati. Jadi memang begitulah nasib yang orang yang berkhianat sebagai pecundang yang telah melakukan perjanjian kesepakatan lalu mengkhianatinya. Jadi itu adalah keputusan yang adil. Karena Bani Quraidah adalah sebagai penjahat perang. Juga turut dihukum mati yaitu dari Bani Nadir yang menghembuskan setannya golongan Yahudi. Bani Nadir yaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab inilah yang senantiasa menghasut Ka'ab bin Sa'ad bin Ka'ab agar melakukan pengkhianatan. Dia cikal bakal yang senantiasa merayu, mendatangi, nanti kita akan bersekutu, kita akan menghabisi bersama-sama, dan beliau juga dihukumi serupa dengan Bani Quraidah dari Bani Nadir. Huyai bin Akhtab adalah ayah dari salah seorang ummul mukminin, Safiyah binti Huyai. Kita mengetahui Safiyah binti Huyai, salah seorang ummul mukminin radhiyallahu anha. Dan ini dikatakan oleh ulama bahwasanya ayahnya seorang nabi, pamannya seorang nabi, suaminya seorang nabi. Ayahnya dia adalah keturunan dari Bani Israel, berarti Nabi Musa, keturunan Nabi Musa. Pamannya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian suaminya juga seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai. Dan beliau pernah mengatakan, sedikit kita alihkan dari peristiwa Bani Quraidah, beliau pernah terucap di lisannya bahwasanya tidak ada orang yang paling aku benci di permukaan bumi ini melainkan Muhammad. Awalnya itu yang diucapkannya awalnya, karena Bani Nadir sampai ayahnya Huyai bin Akhtab itu dibunuh, dieksekusi. Begitu juga dengan perkampungannya, itu dihabiskan, diusir dari Madinah karena telah melakukan pengkhianatan perjanjian kesepakatan. Maka setelah menjadi ummul mukminin, dinikahi oleh Nabi SAW, bagaimana perlakuan Nabi SAW, lembutnya Nabi SAW, akhlak Nabi yang mulia. Dan kita mengetahui bagaimana perlakuan Nabi kepada Safiyah binti Huyai. Beliau seorang berparas yang agak pendek. Ketika menaiki kendaraan, Nabi yang menjadi paha, Nabi yang menjadi tangga untuk menaiki kendaraan tersebut. Salah satunya perlakuan Nabi yang senantiasa akhirnya berubah 180 derajat. Ungkapan yang dahulu yang katanya yang paling dibenci, lalu Safiyah binti Huyai ummul mukminin radhiyallahu anhu berucap, berubah. Tidak ada orang yang paling dicintai di permukaan bumi melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak yang sekarang menjadi suami atau adik-adik kita yang akan menjadi suami kelak, maka perhatikan bagaimana perlakuan kita terhadap istri kita.
Perlakuan bagaimana Nabi yang awalnya yang paling dibenci menjadi orang yang paling dicintai. Nah, ini harus kita nampakkan. Khairukum khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah, kata Nabi SAW, yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya. Wa ana khairum min ahli. Dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku, istri-istriku, kata Nabi SAW. Ini ada seni bagaimana kehidupan Nabi SAW yang romantisnya itu. Kalau kita baca bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dengan yang lainnya, bagaimana Nabi SAW memperlakukan mereka sebagai seorang istri. Nah, jadi diperlakukan istri kita itu sebagai seorang istri, bukan sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, bukan sebagai hanya pelampiasan nafsu syahwat. Tidak, perlakukanlah beliau sebagai istri kita, belahan jiwa kita yang Allah ikatkan kita dengan akad aku terima nikah. Ini ijab kabul itu. Dan kita mengetahui di perang Uhud ketika peristiwa meninggalnya saudaranya Abdullah bin Jahsy, yaitu Hamnah binti Jahsy, ketika itu mendapat kabar, lalu dikabarkan Mus'ab bin Umair meninggal, wafat sebagai syuhada. Menangislah dia dengan sejadi-jadinya, karena kedudukan suami itu ada di hati istrinya. Jadi suami yang bagaimana yang mempunyai kedudukan seperti itu? Tentu suami yang menjalankan roda rumah tangga, bahtera rumah tangga dengan landasan ketakwaan kepada Allah, yang insya Allah berlabuhnya bukan di dermaga ini, berlabuhnya bukan di dermaga, tetapi berlabuhnya insya Allah dermaganya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nakhodanya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Baik, kita kembali ke peristiwa Bani Quraidah. Setelah dilakukan eksekusi tersebut, maka telah selesailah apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana nasib dari Bani Quraidah. Adapun dari pihak yang kaum muslimin yang terbunuh ketika pengepungan Bani Quraidah, satu orang, yaitu Khalid bin Suwaid, yang terbunuh ketika ada salah seorang wanita yang melempar dengan batu penggiling, jadi terkena Khalid bin Suwaid, maka wafat ketika itu dari kaum muslimin. Dan perempuan yang membunuh itu dieksekusi. Sementara yang perempuan yang lain itu beda, yang anak-anaknya. Lalu kalau bahasa kita dipilih-pilih itu disortir, disortir. Maka diperhatikan bagi yang anak-anak yang tadi dipisah, apabila sudah tumbuh bulu kemaluannya, itu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Berarti itu sudah baligh, sudah dewasa, juga dihukumi eksekusi tersebut. Nah, itu yang dilakukan, dan akhirnya maka terjadilah sudah sampai pada akhir eksekusi. Adapun tentang pembagian harta rampasan perang, maka Nabi membaginya sepertiga. Ada yang mendapatkan 2 untuk kudanya, 1 untuk penunggangnya. Adapun yang berjalan kaki mendapatkan 1 dan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga persenjataan tadi yang akan diberikan kepada pasukan Ahzab, pedangnya, baju besinya, perisainya, itu diambil sebagai inventaris pasukan kaum muslimin, semuanya disita. Dan budak-budak yang dijadikan budak itu dijual, dan adapun nilainya itu dijadikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu yang terjadi dari peristiwa Bani Quraidah. Kemudian yang terjadi setelah selesai itu, maka Allah mengabulkan doa Sa'ad bin Mu'az. Apa doa Sa'ad bin Mu'az? Ketika beliau terkena dari peristiwa perang Khandaq yang membuat putus urat nadinya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak yang punya buku halaman 433 bisa dilihat doa Sa'ad bin Mu'az ketika terkena salah satu anak panah. Beliau berdoa, ya Allah,
sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa tidak ada yang paling aku cintai melainkan memerangi kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya dari kampung halamannya. Ya Allah, aku kira engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka. Namun jika perang masih berlangsung, maka panjangkanlah umurku sehingga aku berkesempatan berperang melawan mereka. Tapi jika engkau telah menghentikan perang ini, maka matikanlah aku dalam perang ini. Jadi kemudian di akhir doanya, jangan matikan aku sehingga aku merasa senang bisa memerangi Bani Quraidah. Dan setelah selesai peristiwa eksekusi Bani Quraidah, dan itu hakimnya adalah Sa'ad bin Mu'az sendiri dari suku Aus, karena Bani Quraidah adalah sekutu dari suku Aus, maka Allah mengabulkan doanya. Diwafatkanlah Sa'ad bin Mu'az. Beliau waktu itu ditempatkan di tenda-tenda, dibuatkan tenda baginya di dekat Masjid Nabawi, tetapi darahnya terus mengalir. Darahnya terjadi pendarahan yang belum ada obat bius yang menghentikan di zaman itu, dan itulah yang membuat beliau wafat. Dan disebutkan di sini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya aras Allah yang maha penyayang, yang maha agung itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'az wafat. Itu salah satu keutamaan Sa'ad bin Mu'az. Lalu ketika orang-orang Yahudi memanggul jenazah beliau untuk dibawa ke pekuburan Baqi' di Madinah, mereka bergumam, kok ringan sekali, ringan, seolah-olah tidak membawa beban. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jenazah Sa'ad bin Mu'az itu dipukul berebut-rebut malaikat untuk mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az itu 70.000 malaikat. Jadi ketika orang itu mengangkat, dan ada juga orang Yahudi yang di antara mereka, bukan orang Yahudi, orang munafik yang mengangkat ketika itu, kok terasa ringan gitu. Karena 70.000 malaikat itu berebutan untuk mengangkat, menggotong jenazah Sa'ad bin Mu'az. Itulah salah seorang sahabat yang telah diabadikan dalam sirah Nabawiyah ini, bagaimana perjuangannya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana keutamaannya yang bergoncang aras Allah yang Maha Agung ketika beliau wafat. Kemudian juga terbunuh ketika itu dari kaum muslimin Khalid bin Sawad yang ketika dilempar dengan batu penggiling oleh seorang wanita. Kemudian wafat juga Abu Sinan bin Mihsan, saudara dari Ukasyah bin Mihsan. Jadi itu yang meninggal waktu peristiwa Bani Quraidah. Adapun sementara nasib Abu Lubabah yang tadi di awal mengikat dirinya, maka dia tetap masih mengikat dirinya sehingga ketika waktu sholat fajar di suatu hari menjelang subuh, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang diterimanya taubatnya. Maka sedikit agak berlari keluar rumahnya ketika itu ayat itu turun, wahyu itu turun untuk memberi kabar kepada Nabi SAW, itu di rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan kepada Abu Lubabah bahwasanya beliau telah telah turun ayat untuk memaafkan kesalahannya. Ketika beliau sholat, waktu sebelum Nabi membukakan, itu di waktu sholat istrinya yang membuka ikatannya. Setelah sholat diikat lagi, seperti itu keadaannya, dan istrinya yang memberinya makan. Ketika dibukakan dia tidak mau, jangan buka, sampai Nabi SAW yang membuka ikatan itu. Dan Nabi ketika sholat subuh, waktu ketika itu wahyu turun, maka Nabi langsung membuka ikatannya. Nabi sendiri yang membuka ikatan Abu Lubabah. Dan peristiwa ini terjadi pada pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan, ada beberapa ayat di dalam surah Al-Ahzab itu menceritakan tentang peristiwa perang Ahzab atau Khandaq dan perang pengepungan terhadap Bani Quraidah. Dan ketika itu berpecah belahlah kaum Yahudi setelah dilakukan pengepungan terhadap Bani Quraidah. Demikianlah yang bisa kita pelajari dari peristiwa Bani Quraidah. Dan ini adalah penyerangan pertama pasukan kaum muslimin, karena sebelum
perang Khandaq atau Ahzab mereka diserang. Sampai perang Ahzab, Khandaq, setelah itu mereka kaum muslimin menyerang, dan inilah penyerangan yang pertama, yaitu peristiwa Bani Quraidah. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan sampai nanti insyaallah kita selesaikan. Jadi masih ada pembahasannya. Nanti terakhir yaitu di peristiwa di tahap pertama ini, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa peperangan lagi sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka itu 2 tahun berikutnya akan terjadi peristiwa Fatu Makkah dan seterusnya sampai peristiwa Haji Wada di tahun ke-11 Hijriah. Dan di tahun itulah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dilihat dari perjalanan pelajaran Sirah Nabawiyah, kita sudah lebih separuh dari perjalanannya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana Nabi SAW yang telah mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan cara yang sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan begitu juga dengan peperangan yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita memetik pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.